11 tapi juga menyerang. Punya keseimbangan antar lini. Tapi beberapa pemain sudah tua, berusia 29, 32 tahun. Akan menjadi PR bagi Prandelli untuk menemukan pemain-pemain muda untuk kualifikasi Piala Dunia 2014 dan putaran final nantinya. Kita saksikan masih dalam suasana pesta kemenangan dan juga ini juga dialami oleh para supporter pendukung La Roja tim Spanyol, dan inilah ketegaran dari seorang Gianluigi Buffon yang coba menghibur teman-temannya, begitu juga dengan Cesare Prandelli. Kekalahan yang sangat tidak diduga, 4 gol tanpa balas, tentu tidak diduga juga oleh pengamat sepak bola, oleh publik sepak bola. Ya betul. Tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa hasil akhir ada 4-0 kecuali pendukung fanatik Spanyol. Sangat fanatik kalau bisa mengatakan bahwa 4-0. Tapi 2 gol terakhir memang mungkin karena Italia hanya bermain dengan 10 orang dan sangat sulit sekali bermain melawan Spanyol hanya dengan menggunakan 10 pemain. Ya, inilah yang sering terjadi dan pasti terjadi dalam sebuah kejuaraan, dalam sebuah final. Satu sisi kita melihat pemandangan di mana keceriaan pesta pora pada tim juara, sebaliknya pada tim yang kalah di final adalah suasana yang sendu, tangis haru, dan juga kita lihat tatapan mata yang begitu kosong dari para pemain Italia. Kita lihat Spanyol luar biasa 6 tahun terakhir ini. Dulu Spanyol dikenal sebagai tim yang memang tidak memiliki mental juara, tapi mereka membuktikan 2008, 2010, 2012 adalah prestasi di mana trofi ada di tangan mereka. Ya, kalau kita lihat ada perbaikan dari tahun 2010 ya. Bahkan tahun 2010 dianggap sebagai Spanyol sebagai tim yang sangat efektif. Hanya mencetak 7 gol kemudian menjadi juara dunia. Rata-rata 1 gol. Kalau kita lihat dari 6 pertandingan ini mereka mencetak 12 gol. Jadi 2 gol rata-rata pertandingan walaupun 4 digelontorkan oleh mereka di final. Tapi ini gambaran bahwa apa yang semula diragukan orang dalam 5 pertandingan awal bahwa Spanyol itu membosankan, dibuktikan oleh Spanyol bahwa mereka tidak membosankan, bahwa mereka bisa juga melakukan entertainment di final. Ya, inilah Pique, Gerard Pique. Dan awalnya memang banyak meragukan Spanyol ini bisa tampil sebagai juara karena memang belum ada sejarah tim manapun atau negara manapun bisa mempertahankan gelar juara, trofi juaranya 2 kali berturut-turut di Euro atau Piala Eropa. Lalu kemudian absennya Carlos Puyol, David Villa yang mengalami cedera, juga Capdevila yang dulu menjadi andalan di sektor bek kiri yang sekarang muncul suksesor baru yaitu Jordi Alba. Tetapi Vicente Del Bosque, Espanya membuktikan bahwa mereka masih yang terbaik di Eropa. Ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Spanyol sebenarnya menembus sejarah, mematahkan beberapa sejarah. 2 tahun lalu juga mereka menjadi negara Eropa pertama yang merebut Piala Dunia di luar benuanya sendiri. Kemudian mereka menjadi negara pertama yang kalah di pertandingan pertama tapi kemudian melenggang menjadi juara dunia. Ini pun mereka buktikan. Mereka tidak pernah menang dari Italia sejak 1920, mereka mematahkannya. Mereka tidak pernah menang dari Perancis di kompetitif, mereka melakukan. Artinya Espanya boleh disebut sebagai tim pematah rekor. Betul sekali. Pencipta rekor. Betul. Sejalan dengan slogan Euro sendiri, creating history together. Ya, mereka bukan saja yang terbaik di Eropa, tapi juga terbaik di dunia. Dan itu mereka buktikan 2 tahun lalu ketika di final mengalahkan Belanda saat itu. Ya, kita lihat para pemain dari Espanya atau Spanyol luar biasa, kegembiraan yang betul-betul mereka nikmati di Stadion Olimpik Kiev, Ukraina, pada final yang begitu sangat bersejarah, menghasilkan 4 gol, lalu juga menghasilkan catatan atau torehan sejarah-sejarah lainnya, rekor-rekor lainnya. Ya betul, kalau kita lihat juga jumlah gol yang tercipta ya, ada 76 gol yang tercipta, berarti rata-rata 2,49 gol, sebuah prestasi yang lebih baik dari Piala Dunia lalu, lebih baik dari Euro 4 tahun yang lalu. David Silva membuka gol dan Fernando Torres mencetak gol ketiga dalam pertandingan ini, mengangkat trofi, mengangkat piala kebanggaan sebagai juara Eropa. Orang pertama yang mencetak gol di 2 final berturut-turut. Ya. Gol yang diciptakan oleh Fernando Torres tadi adalah gol yang sangat bersejarah bukan saja bagi Spanyol, tapi bagi dirinya secara pribadi. Dan ini tentu saja akan sangat sulit dilakukan oleh tim manapun juga. Ya, betul. Walaupun kemungkinan terbuka juga untuk menyamai atau bahkan memenangkan, tetapi ini dibutuhkan waktu yang sangat lama saya pikir. Dan kalau kita lihat apa yang dialami oleh Fernando Torres, Juan Mata tahun ini adalah sangat luar biasa.
Mereka sama sekali tertatih-tatih bersama Chelsea di awal musim, tapi di akhir musim mereka merebut Liga Champions. Ferran Torres lebih lagi dianggap tidak berfungsi sama sekali bagi Chelsea. Dia mematahkan, bahkan kalau kita lihat 3 gol diciptakannya di sini membuat prestasinya sama dengan Mario Gomez, sama dengan Mario Balotelli. Ya, kalau kita lihat 4 semifinalis yang tampil di Euro 2012 ini, Bung, Anda melihat bahwa kekuatan sepak bola Eropa sekarang hegemoni, dominasi ada di Spanyol. Tetapi kandidat berikutnya untuk bisa berkompetisi di tahun-tahun yang akan datang menurut Anda? Ya, Jerman sangat menjanjikan dengan pemain-pemainnya yang masih muda. Ada 3 pemain, bahkan saya sebenarnya sangat mengharapkan Mario Götze dimainkan. Mario Götze akan menjadi bintang di pertandingan-pertandingan ke depannya. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali bintang-bintang dari Spanyol. Rasa-rasanya dari Eropa masih 2 negara ini yang akan bisa membawa nama Eropa di kancah Piala Dunia nanti. Kemudian Italia, Prandelli sangat baik sekali. Kalau dia tetap dipertahankan, akan ada permainan-permainan Italia seperti yang ditampilkan di Euro 2012 ini. Tapi kalau Italia, kalau menurut Anda melihat usia yang rata-rata sekarang dimiliki oleh skuad dari Cesare Prandelli, progres dari tim ini seperti apa? Ya, itu yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Prandelli untuk menemukan pemain-pemain yang lebih fresh, yang lebih muda lagi. Karena kalau kita lihat Buffon sudah berusia 34 tahun. Kalau kita kembalikan 2 tahun lalu bagaimana Italia gagal karena usia mereka yang tidak memadai untuk mempertahankan gelar Piala Dunia pada saat itu. Sergio Ramos juga tampil luar biasa sejak fase grup sampai di final. Jadi dikhawatirkan dia akan tidak harmonis, tidak sinergis dengan Gerard Pique Ya, betul. karena rivalitas Barcelona Real Madrid. Ya. Tapi ternyata di pertandingan ini di Euro, selama Euro ini tidak terbukti. Betul, dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Vicente Dobroski bahwa mereka sebuah keluarga. Kemudian apa yang ditampilkan oleh Ramos, dia rela mencukur rambutnya, memasang brewoknya untuk disamakan dengan Pique. Jadi seperti ada kembar di lini belakang Spanyol. Itu yang membuat yang mereka dengan gaya bercanda mereka mengatakan bahwa akan membuat lawan bingung untuk melewati mereka. Mana yang Pique, mana yang Ramos. Ya, walaupun sepulang dari kejuaraan ini, dari event ini, mereka juga harus berival lagi dengan permainan keras antara Barcelona dengan Real Madrid. Ya, kita saksikan bagaimana masih dalam suasana kemenangan Spanyol di Euro 2012 yang berlangsung di Ukraina, tepatnya di Stadion Olimpik di Kiev, Ukraina. Kita lihat pemirsa, dan ya ini sangat menarik. Llorente juga tidak pernah dimainkan dalam seluruh pertandingan yang diikuti oleh Spanyol. Ini 2 pemain yang tidak pernah dimainkan. Bahkan agak aneh juga ya, Ferran Llorente tidak dimainkan, padahal sangat baik sekali bersama Athletic Bilbao musim ini. Baik, Bung Gita, satu kesimpulan singkat yang barangkali harus kita berikan catatan. Selama event Euro 2012 ini berlangsung, kita tahu juaranya adalah Spanyol, runner-up-nya adalah Italia. Tapi poin yang penting adalah apakah tercipta juga fenomena baru yang kalau dibandingkan dengan Euro sebelumnya ini berkembang subur di event sekarang ini. Ya kalau kita lihat jumlah gol yang tercipta sangat baik sekali ya. Para pemain berusaha, setiap kesebelasan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Bahkan Republik Irlandia yang dianggap terlemah sekalipun berusaha untuk tetap ada di tempat selama 90 menit. Nah, kalau kita lihat jumlah gol yang tercipta juga menggambarkan